Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, syukur alhamdulillah hari-hari Ramadan kita jalani dengan penuh sehat walafiat. Semoga semuanya diterima, diridhoi oleh Allah, dicatat sebagai amalan sholiham makbulah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi pernah bersabda yang mengaitkan keabsahan puasa kita dalam proses penerimaannya di hadapan Allah, bahwa ketika puasa ini belum tuntas zakat fitrahnya, maka belum diterima oleh Allah. Bahasa asli dari Rasulullah adalah saumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ard hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Puasa seorang hamba terkatung-katung di antara langit dan bumi sampai ia membayar zakat fitrahnya. Kita tidak pernah menemukan kata istilah zakat fitrah di referensi manapun. Yang ada hanya shadaqatul fitri atau zakatul fitri. Sudah kadung salah kaprah, tapi tidak apa-apa. Yang penting substansinya. Nah, dalam rangka ini kita perlu jlentrehno. Sesungguhnya yang sering jadi kendala itu bukan pengumpulan zakat itu sendiri, tapi pendistribusian zakat itu yang masih sering bermasalah. Pekerjaan rumah kita masih panjang. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Allah menggambarkan bahwa sedekah yang dimaksud adalah zakat itu tasarrufnya sudah ditata langsung oleh firman-Nya, diperuntukkan para fuqara, masakin, amilin. Kemudian yang keempat, mu'allaf. Yang kelima, riqab, budak, dan sudah tidak ada sekarang. Yang keenam, al-gharimin, orang-orang yang punya hutang. Yang ketujuh adalah sabilillah. Sedangkan yang kedelapan adalah ibnus sabil. Ini yang perlu kami jelaskan, walaupun tidak terlalu detail, betapa ternyata melaksanakan ini bukan tanpa kendala. Prioritas utama yang mendapatkan bagian zakat adalah fuqara masakin. Fuqara itu kalau di kitab-kitab fikih, kalimat aslinya adalah orang yang kebutuhannya baru tercukupi 30-40% dari kebutuhan pokok atau primer. Itu baru dinamakan fuqara. Kalaulah sehari kebutuhannya 10.000, dia baru bisa mendapatkan hasil 3-4.000 rupiah. Sedangkan masakin itu orang yang kebutuhannya baru tercapai 60-70% dari kebutuhan pokok. Untuk fuqara masakin rasa-rasanya hari ini nyaris
sulit ditemukan. Yang ketiga amilin. Amilin itu di kitab-kitab disampaikan di sana man nasobahul imam. Kumpulan dari beberapa personil yang ahli di bidang zakat, kemudian dilegalisir oleh pejabat pemerintahan setempat atau mendapatkan ACC dari pejabat pemerintahan setempat. Tanpa itu maka status amilnya masih ilegal, artinya ya hanya panitia zakat, bukan amilin, tidak berhak mendapat jatah zakat atas nama amil karena status amilnya tidak ada legalitas. Ada dua cara, bisa langsung minta legalitas yang terukur kalau tingkat desa ya kepada pemerintahan desa, kalau kabupaten ya ke tingkat ke bupati, atau minta legalitas kepada pimpinan Basnas kabupaten kota setempat. Kemudian yang berikutnya adalah mu'allaf. Mu'allaf itu konsep awal memang adalah orang yang baru masuk Islam, namun bisa dikembangkan lebih luas. Mu'allaf itu siapa saja yang imannya pas-pasan. Ya Islam tapi sering adu jago. Ya Muslim tapi masih sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bernuansa kemaksiatan. Nah itu masuk mu'allaf. Orang yang perlu disentuh hatinya, mu'allafatu qulubuhum. Nah itu di sana ada muatan education dengan harapan setelah disentuh dengan zakat berubah imannya menjadi kuat. Namun ketika sudah disentuh dengan zakat ternyata tidak ada perubahan. Bahasa Jawanya dicup gak teles, dipe gak garing, diobong ora makan. Ya sudah, tahun berikutnya ketika pada saat pembagian zakat mungkin tidak usah dikasih lagi. Mungkin dia protes. Loh kok saya tidak dikasih zakat? Kasih tahu saja. Lah zaman dikai zakat ya gak berubah gini. Akhirnya dia akan berpikir ulang. Di balik penyampaian zakat kepada mereka ada muatan tarbiyah sehingga imannya menjadi baik, ada peningkatan. Kemudian riqab tidak ada di Indonesia. Yang berikutnya adalah gharimin. Gharimin itu orang-orang yang punya hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Karena nyatanya hampir rata orang itu di segala lapisan masyarakat itu selalu punya hutang. Namun tingkatannya beragam. Kalau orang kaya hutangnya ya hutang beli mobil baru, kredit real estate dan yang lainnya. Itu gharimin. Tapi yang dimaksud dalam mustahiquz zakah ini adalah gharim punya hutang untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Kemudian sabilillah. Sabilillah itu orang-orang yang berkontribusi mensyiarkan Islam di lingkungan di mana zakat itu ada. Jadi orang bukan bangunan. Walaupun Imam Qofal memperbolehkan zakat untuk bangunan pondok, masjid, tapi sifatnya hanya personal. Kalau sabilillah yang mujma' alaih selama ini adalah orang-orang yang berkontribusi untuk syiar Islam di daerah zakat itu. Kalau dirinci ya orang-orang yang jadi muadzin, orang yang jadi marbotnya musola, masjid, orang yang menjaga palang pintu kereta api, orang yang jadi juru kunci kuburan. Berapapun gajinya itu tidak cukup untuk menghidupi mereka. Kita sentuh dengan zakat. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga tidak bisa pulang. Kebetulan kami pimpinan Basnas di Kabupaten Sidoarjo, beberapa kali ada orang yang mengaku sedang kehabisan bekal, tidak bisa meneruskan perjalanan pulang, dan setelah diverifikasi baru mereka
kita bantu untuk pulang dengan biaya yang terukur. Namun ya kadang-kadang lucu, ada orang yang mengaku Ibnu Sabil kehabisan bekal tapi minta diberikan tiket pesawat. Ini gaya ribet ini. Lucu. Tentu tidak seperti itu. Baik, ada pencerahan bahwa pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo pada tahun 1950 pernah menyampaikan prosentase mustahiquz zakah. Fuqara dan masakin akumulatif jadi satu mendapatkan bagian 50%. Karena memang yang disentuh pertama prioritasnya adalah fuqara masakin. Amilin secara kolegial mendapatkan bagian 15%. Sedangkan mu'allaf itu 5% dari jumlah total zakat. Sementara gharimin itu hanya 5% juga. Sabilillah 15%. Ibnu Sabil 5%, Riqab 5%. Kalau Riqab tidak ada, berarti bagiannya ditambahkan dari atas lagi. Genaplah 100%. Ini salah satu ijtihad dari para ulama-ulama sepuh tahun 50-an. Sah-sah saja prosentasenya berbeda, tapi yang penting referensinya apa? Yang paling penting. Catatan. Berdasarkan maklumat PCNU Sidoarjo tahun 2007 yang lalu, demi ijtihad dan penyempurnaan, maka besaran zakat fitrah adalah 2 kilo lebih 751. Artinya 2,751 kilogram. Ini tidak menyalah-nyalakan yang lama, tapi untuk menyempurnakannya. Nah, orang sekarang pelan-pelan disentuh, akhirnya sadar bahwa zakat fitrah daripada ribet, ya sudahlah 3 kilo. Kemudian catatan berikutnya, semua mustahik yang jumlahnya 7 tadi, minus riqab, tinggal 7, itu harus kurang mampu, kecuali amilin dan sabilillah. Nah, termasuk mu'allaf itu ada syarat tambahan, dia mendapatkan jatah zakat dengan catatan kurang mampu. Nah, kalau ada Cina yang punya pabrik 4, masa iya kemudian mau hari raya disentuh dengan zakat, dikasih zakat fitrah 5 kilo. Ini kan pelecehan itu. Maka tidak termasuk mustahik yang dimaksudkan di sini. Jadi amilin walaupun mampu secara ekonomi, sabilillah walaupun mampu secara ekonomi, maka boleh menerima zakat. Walaupun diantara mereka banyak yang tidak tega dengan yang lain yang lebih perlu diberi. Jika ada yang memiliki hak lebih dari satu, maka dipilih salah satu. Umpama ada fuqara yang kebetulan sabilillah, maka dipilih salah satu. Tidak boleh kemudian double garda. Anak-anak yatim bukan mustahiquz zakah, tapi disentuh lewat infak maupun sedekah. Nah, ini di banyak tempat masih banyak anak yatim itu diberi jatah zakat. Mohon maaf, tidak masuk. Kenapa? Kalau dikategorikan fuqara, dia belum dewasa. Syaratnya fuqara kan harus dewasa. Kemudian kalau anak yatim nunggu dewasa, namanya bukan yatim lagi, itu yatim kedaluwarsa atau yatim expired barangkali. Kemudian catatan tambahan lagi, jika ada orang miskin namun dicukupi oleh anaknya, maka dia bukan mustahik lagi, karena sudah ada yang bomin. Dan yang penting lagi, janda itu tidak termasuk kriteria mustahik, karena nyatanya banyak janda yang kaya. Artinya kalimat janda itu tidak masuk dalam kriteria mustahik. Baik, sedikit pencerahan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi tambahan bagi teman-teman yang mulai hari-hari ini sudah mulai membentuk pengurus atau amil di lingkungan masing-masing. Ini amanah besar
yang nanti akan di LPJ-kan di hadapan Allah, supaya tidak ada tuntutan dari para muzaki, sehingga kita benar-benar memberikan kemudahan pada muzaki dan menyampaikan kepada mustahik sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh konsep-konsep yang benar dalam fiqhuz zakah selama ini. Mudah-mudahan semuanya dibimbing oleh hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah dari al-fakir karena kekurangan ilmu kami. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.